Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, oh, Engkau Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada. Yang percaya dengan iman nyanyikan pujian ini. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Jadikan ini sebagai pernyataan kita, sebagai doa kita, bahwa kita percaya sungguh pada Tuhan. Dan iman kita semakin dibangkitkan, iman kita semakin dipulihkan, sehingga kita semakin hari semakin melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Aku percaya ada mujizat. Amin. Amin Yesus, kami percaya Tuhan. Engkau dahsyat. Aku percaya. Sekali lagi, mari bersama-sama. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Shalom saudara-saudara semua, jemaat GP Heart of Christ dan juga semua teman-teman, saudara-saudara dimanapun saudara berada. Hari ini kita kembali beribadah secara online. Ya, karena PPKM darurat masih berlaku sehingga kita dilarang untuk beribadah di gedung gereja. Tetapi dimanapun kita berada, kita harus tetap beribadah, ambil sikap ibadah, dan kita dengarkan firman Tuhan dengan benar, dengan baik. Maka saya percaya firman Tuhan yang akan kita dengar saat ini, kita akan dikuatkan, bahkan kita dapat diberkati melalui firman Tuhan. Dan kami percaya kita semua akan bisa melewati masa-masa sulit.
Ya, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali beribadah kepada Engkau Tuhan. Walaupun kami tidak bisa beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja, tetapi kami rindu, haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Berbicara pada kami semua Tuhan, kami siap mendengar, kami siap dikuatkan, bahkan kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga dalam keadaan susah pun kami selalu tetap mau memuji Engkau, mau beribadah pada Engkau. Terima kasih Bapak, urapi kami semua, teman-teman yang di rumah Tuhan, urapi mata, telinga, pikiran, hati, dengan sikap ibadah yang benar Tuhan. Dan juga urapi hamba-Mu, Engkau taruh perkataan, taruh firman-Mu, taruh pesan-pesan untuk kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara semua. Kita saat ini masih beribadah di rumah kita masing-masing ya. Tetapi tidak apa-apa. Kita harus tetap semangat, tetap beribadah. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Karena ibadah kepada Tuhan itu membuat kita kuat, membuat kita diberkati, semangat. Dan saudara, kita bisa mengalahkan segala masalah kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul How to Amaze Jesus. Bagaimana membuat Yesus heran, takjub, kagum. Ya. Ini kisah tentang seorang perwira yang hambanya sakit. Ya. Ketika perwira itu bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan, tidak ada iman sebesar ini di antara semua orang, bahkan di antara orang Israel. Dan Yesus mau menyembuhkan hamba perwira ini. Iman sebesar apa yang Yesus maksud? Iman sebesar apa sampai Yesus kagum, sampai heran, amazed, memuji perwira ini. Iman sebesar ini tidak ada di antara orang Israel. Saudara, kita terkadang tidak bisa membuat Yesus kagum. Karena apa yang kita lakukan sehari-hari, bahkan setiap hari mendukakan Tuhan. Mari, melalui firman ini, kita membuat Yesus kagum akan kita, membuat Yesus heran akan kita, dan membuat Yesus mau menolong kita dalam keadaan susah ini, saudara. Mari kita belajar ayatnya. Saya ambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1-10. Demikianlah firman Tuhan. Ini perikopnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat 1. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun pada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengarkan perkataan itu, ia heran akan dia. Yesus heran akan perwira itu. Dan sambil berpaling dari orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Saudara, ini luar biasa sekali, saudara. Iman yang besar ini, yang Yesus maksud, yang Yesus puji pada perwira ini. Apa maksudnya? Mari kita belajar dari awal ya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sakit keras dan hampir mati. Ya, perwira itu dalam bahasa Inggrisnya centurion. Dia mempunyai 100 prajurit di bawahnya. Yang bertanya, saudara,
perwira orang hebat, orang punya pangkat, punya jabatan, orang kaya. Dia mempunyai hamba yang sakit keras. Dan hamba ini sangat dihargai. Hamba adalah doulos, budak. Di zaman dulu, mungkin perwira memperlakukan hamba itu seperti binatang. Ya, dibelilah budak atau hamba, terus bekerja siang malam, makan terbatas, sakit pun dibiarkan. Tidak pernah dirawat seperti seekor lembu bekerja di sawah. Kasih makan dikit, kerja tiap hari, pagi, siang, malam, sore untuk bajak sawah. Tapi lembu sakit dibiarkan saja. Jadi saudara, hamba melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dan hamba ini tidak punya hak. Tidak punya hak sekalipun. Dan kastanya rendah sekali. Orang meremehkan. Tetapi ini perwira tingkat tinggi. Perwira dari 100 prajurit. Dia menghargai hamba ini. Walaupun dia hamba, menghargai. Saudara, bahkan di dalam bahasa Yunaninya dikatakan entimos. Menghargai itu entimos. Disayangi, dihargai, dihormati. Wah, luar biasa sekali. Ini perwira kaya raya mengasihi hambanya demikian rupa. Tetapi hambanya sakit keras. Di Injil Matius katakan dia lumpuh, sangat menderita. Dan di Injil Lukas, dia sakit keras dan hampir mati. Saya percaya, kalau pria ini sangat mengasihi hambanya, menghormati hambanya, menyayangi hambanya, pasti pria ini sudah pergi ke semua tabib, menghabiskan banyak uang untuk mengobati hambanya. Seperti kisah perempuan pedahan 12 tahun, uangnya dihabiskan untuk ke berbagai tabib, tapi keadaannya tidak membaik, saudara. Ini benar-benar sekali. Dan ayat ketiga mengatakan, ia mendengar Yesus. Ya, tentang Yesus. Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Jadi perwira ini mendengar tentang Yesus. Dari mana dia mendengar? Dari orang tua-tua Yahudi. Dari panatua Yahudi. Kenapa dia sampai mendengar dari panatua Yahudi? Karena perwira ini, walaupun dia bukan orang Yahudi, dia punya hubungan baik, hubungan dekat dengan orang tua-tua Yahudi, dengan orang panatua Yahudi. Dan saya percaya panatua Yahudi akan cerita kepada si perwira itu, ada loh Yesus, Nabi yang bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, mujizat banyak dibuat oleh Yesus. Apapun yang orang tidak bisa lakukan, Yesus melakukan. Orang buta sejak lahir itu dicelikan matanya. Ketika mendengar tentang Yesus, imannya timbul. Mendengar tentang firman, timbullah imannya. Dan dia menyuruh para orang tua-tua Yahudi untuk datang kepada Yesus, untuk meminta pertolongan kepada Yesus. Maka saudara, kita harus banyak mendengar tentang Yesus, mendengar tentang firman Tuhan. Maka saat ini kita yang sedang lockdown, mari mendengar tentang Yesus, membaca firman Tuhan. Maka kita akan punya iman yang kuat, yang bertumbuh. Sehingga kita tidak perlu khawatir menghadapi lockdown, PPKM atau PSBB atau apapun istilahnya yang buat kita cemas. Banyak orang-orang gereja, banyak orang anak Tuhan. Pak, aku hopeless. Pak, aku udah nggak tahu harapan lagi. Pak, nggak tahu apa diperbuat lagi. Aku udah nyerah. Saudara, justru di masa-masa seperti ini, Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita mendengar firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Dan kita akan tahu bahwa Yesus itu adalah sumber pertolongan. Maka kita akan dikuatkan dalam segala masalah. Pria ini mendengar tentang Tuhan. Dan dia imannya timbul. Dia percaya bahwa Yesus mengalahkan segala perkara. Menyembuhkan segala penyakit. Maka dia menyuruh orang tua Yahudi datang kepada Yesus. Supaya Yesus datang menyembuhkan hambanya. Ini perwira dahsyat, saudara. Yang saya pelajari di sini adalah perwira imannya timbul. Dia berusaha keras. Bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk hambanya yang sangat dihargai. Bayangkan. Kelas tinggi, jabatan tinggi. Dia memperhatikan hambanya. Memohon pada Yesus menyembuhkan. Bukan untuk diri sendiri, dia tidak egois. Dia punya kasih yang sangat besar. Belas kasih yang sangat besar bagi hambanya, saudara. Dan ayat 4 kita lihat. Dan tua-tua Yahudi datang pada Yesus. Ya, meminta dengan sangat supaya ditolong. Dan tua-tua Yahudi bilang ini. Iya, layak kau tolong. Waduh, keren, saudara. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat. Mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak kau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Saudara,
tua-tua Yahudi datang kepada Yesus, mendorong Yesus, ya, bahkan sedikit memaksa Yesus. Yesus, iya layak kau tolong. Loh, kok bisa begitu? Apa alasannya? Apa dasarnya? Yesus, dia mengasihi bangsa kami, bangsa Yahudi, bangsa kita. Bahkan dia membiayai pembangunan rumah ibadat. Waduh, saudara, ini perwira dasar sekali. Bukan orang Yahudi, bukan orang bersunat, ya kan? Dia datang ke Yesus, tetapi dia nggak datang sendiri. Dia datangnya menyuruh tua-tua Yahudi. Pak, berarti kan sombong dong, Pak. Oh tidak. Perwira tidak datang sendiri pada Yesus, bukan sombong. Justru dia menghargai Yesus. Dia tidak mau datang sendiri. Dia merasa nggak layak. Dia bukan orang Yahudi, tidak bersunat. Dan Yesus adalah orang Yahudi, Nabi, anak Allah yang maha tinggi, yang punya kuasa atas penyakit, atas alam. Dia nggak layak, maka dia nggak mau datang sendiri. Untuk menghormati Yesus, dia kirim orang Yahudi juga, yang bukan ecek-ecek, yang bukan rakyat biasa, tapi panatua Yahudi, yang dihormati semua orang Yahudi. Ini untuk menghargai, menghormati Yesus. Daripada orang luar Yahudi yang tidak bersunat datang kepada Yesus, dia merasa najis, merasa dia tidak layak. Maka dia mengirim tua-tua Yahudi. Dan tua-tua Yahudi berkata, Yesus, ia layak kau tolong. Loh, enak aja. Kok bisa begitu? Dia kan orang Romawi. Tetapi tidak demikian. Karena tua-tua Yahudi, panatua Yahudi berkata demikian, dia ada alasannya. Sebab dia mengasihi bangsa kita. Dan dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Saudara, ini sangat dahsyat, saudara. Ya, bahwa perwira ini mempunyai kasih dan belas kasihan kepada semua orang. Bahkan hamba pun dikasihani. Ya, dan dia minta kepada Yesus bukan untuk dia, untuk hambanya. Dan dia dikatakan baik, sangat baik kepada bangsa Yahudi. Jadi banyak kebaikan-kebaikan. Maka banyak orang menyaksikan kebaikannya, saudara. Seperti waktu ada Tabita di Yope, ya, dia meninggal, ya. Tabita ini atau Dorcas ini banyak melakukan kebaikan-kebaikan, banyak memberikan kebaikan-kebaikan pada janda-janda. Ketika Tabita mati, diundanglah Petrus dan semua janda-janda miskin yang pernah menerima kebaikan Tabita membawa jubah, baju, mantel yang dibuat Tabita untuk mereka. Ini loh Petrus, baik orang ini. Dia mati, kita susah, kita kehilangan dia. Di waktu masa hidupnya baik sekali. Ini baju yang dibeli untuk kami semua. Maka Petrus berdoa dan Tabita dibangkitkan. Saudara, kebaikan yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Selalu kembali kepada kita. Ya, jadi apa yang kita tabur selalu kita tuai. Kalau kita tidak baik sama orang, jahat sama orang, kalau kita mati, orang bersyukur lo mati. Kenapa nggak dari dulu lu mati? Ya kan? Jadi saudara, ini Tabita mati banyak sedih, banyak susah, kehilangan donatur, kehilangan orang yang dermawan. Demikian pula juga ini perwira. Dia nggak sombong, nggak tuh Yesus, aku memberikan rumah ibadat baik sama orang. Enggak, orang lain yang bercerita, bersaksi. Jadi ini benar-benar dasar sekali. Bukan perwira mengatakan bahwa dia membangun rumah ibadat, tetapi orang-orang lain, tua-tua Yahudi, panatua Yahudi yang mengatakan bahwa dia mengasihi bangsa kita, bangsa Yahudi, dan membangun rumah ibadat bangsa Yahudi, saudara. Ya, jadi inilah dasar dari tua-tua Yahudi mengatakan pada Yesus, ia layak kau tolong. Ya, banyak di antara kita datang kepada Tuhan dan memaksa Tuhan, sembuhkan aku, Tuhan berkati aku, beri aku sukses, beri aku ini, beri aku itu. Tapi dasarnya apa? Kita minta Tuhan. Kita tidak pernah memberikan sesuatu untuk Tuhan. Saudara, jadi kita tidak pernah lakukan pekerjaan Tuhan, saudara. Banyak di antara kita, ya kan, disuruh pelayanan nggak mau. Ayo pelayanan, nggak mau. Disuruh memberi gereja nggak mau. Disuruh itu nggak mau. Tetapi ketika susah ke gereja, Pak tolong Pak, saya susah Pak, tolong Pak saya mau menikah. Diberkati ya Pak saya berbaptis Pak saya mau ditolong rumah saya bocor lah apalah. Tetapi di gereja tidak mau ambil bagian. Di gereja tidak mau memberi persembahan. Tidak mau memberikan apa yang gereja butuhkan, saudara. Kita juga demikian. Kita ke Tuhan berdoa. Tuhan beri aku ini. Tuhan beri aku itu. Tuhan beri sembuhkan aku. Berikan aku pekerjaan. Berikan aku uang yang banyak. Tuhan ngomongnya, kamu ngomong itu dasarnya apa? Apa yang sudah kau lakukan untuk pekerjaanku? Apa yang sudah kau lakukan untuk aku? Perwira ini melakukan banyak hal
untuk semua orang, kasih-Nya murah hati, memberikan pembangunan gereja, membiayai pembangunan gereja, saudara. Maka waktu Ayub bilang, ia layak ditolong. Saudara, sangat dahsyat sekali, saudara. Banyak orang di gereja, ya, di antara kita mungkin ada yang memberi sedikit ke gereja, tapi ngomongnya kenceng sampai kemana-mana. Waduh, saudara, memberi persembahan sedikit, ngomongnya kenceng ke semua orang, sampai semua orang dengar. Supaya apa? Supaya mereka dihargai, dihormati, dipuji, diikuti. Bahkan bisa mengatur gereja, bahkan mengatur gembalanya lagi. Waduh, memberinya kasih berapa, ngatur semua orang, ngatur pengerja, ngatur gereja, ngatur gembalanya. Mau jadi pemimpin, itu bukan persembahan yang tulus, itu dana promosi dan kampanye. Tahu dana kampanye? Keluar uang, supaya dipuji, diikuti, dipilih. Itu dana kampanye, saudara. Dan ingat, kalau saudara memberi untuk gereja, jangan punya motivasi untuk diikuti, dieluk-elukkan, dihormati, dipuji. Itu saudara berdosa di hadapan Tuhan. Yesus sangat peduli dengan rumah ibadat. Tuhan sangat peduli dengan persembahan untuk gereja, saudara. Kita lihat di Hagai. Di Hagai itu, bangsa Israel dibuang 70 tahun di Babel. Dan Tuhan selamatkan, restorasi, dia pulangkan ke Yerusalem. Ketika sampai Yerusalem bertahun-tahun, semua orang Israel, suku Yehuda, semua sibuk, saudara. Sibuk apa? Bangun rumah, bekerja, berusaha. Tapi membiarkan rumah Tuhan, bait Allah, dalam keadaan reruntuhan, puing-puing. Maka Tuhan menghukum bangsa Israel. Mengapa engkau tidak membangun rumahku dahulu? Mengapa engkau mementingkan rumahmu dengan kayu aras yang indah-indah, tapi kau biarkan rumahku dalam reruntuhan? Maka apa yang kau kerjakan tidak akan berhasil. Kau punya usaha, pekerjaan, dan pudi-pudi yang berlobang. Apapun yang dikerjakan, semuanya sia-sia. Sawah, kebun, ladang, semua dihabiskan Tuhan. Karena apa? Mereka tidak memperhatikan rumah Tuhan. Ketika ditegur, dan akhirnya mereka mulai meletakkan batu pertama, pembangunan bait Allah. Saat itu juga mereka diberkati Tuhan. Ketika pertama kali, hari pertama bangsa Israel kembali membangun rumah Tuhan, batu pertama diletakkan, saat itu juga Tuhan memberkati. Tuhan mementingkan, memperhatikan rumah ibadat. Tuhan mementingkan, memperhatikan persembahan kita, saudara. Maliaki ngomong apa? Engkau merampok aku. Hah, Tuhan, mengapa kau bilang aku merampok? Dalam hal perpuluhan. Engkau tidak pernah beli perpuluhan. Bawalah perpuluhan di rumahku pada roti. Bukankah aku buka tingkap langit untuk engkau? Berkati kau berlimpah-limpah. Jangan dari bilang belahap. Ujilah aku. Tuhan ngomong, ujilah aku. Bawa persembahan perpuluhanmu ke gereja. Akhirnya saudara, kalau kita mau memperhatikan gereja, persepuluhan, saudara jujur, saya percaya. Kalau engkau jujur dalam keuangan, Tuhan berkati dalam keuangan berlimpah-limpah, saudara. Tuhan kita bukan Tuhan yang ngomong saja, janji tidak ditepati. Bukan kayak orang, engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari. Aduh, saudara, ini Tuhan, bukan orang, saudara. Oh Pak, itu perjanjian lama. Perjanjian baru, lihat nih. Di Markus 12 ayat 1. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Ngapain? Yesus kok sempat-sempatnya duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Bayangkan, ngapain? Yesus sudahlah sembuhkan orang sakit, usir setan. Ngapain? Yesus di rumah bait Allah menghadapi persembahan, melihat satu persatu bagaimana orang banyak memasukkan uangnya seperti itu, memperhatikan, melihat, menilai. Saudara, Yesus concern, Yesus memperhatikan. Banyak orang yang persembahan, ada orang bohong-bohongan, saudara, angkat persembahan Anda, amplopnya kosong, saudara. Itu berbohong kepada Tuhan, berbohong kepada manusia, berbohong kepada gereja. Orang demikian, saya katakan, saudara tidak akan diberkati Tuhan. Kalau tidak punya uang, tidak usah kasih persembahan. Saudara ambil bagian dalam pelayanan. Jangan amplop kosong diberikan ke kotak persembahan. Itu berbohong dari Tuhan. Saudara tidak akan diberkati Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan persembahannya dalam peti itu. Saudara, perwira ini tidak disuruh. Dia menopang, menanggung semua pembangunan rumah ibadat. Saudara, jangan sampai ketika kotak persembahan atau kantong persembahan diedarkan, saudara buru-buru ke WC, ke toilet, jangan.
Banyak sekali ya jemaat-jemaat ketika firman selesai, dia tahu ini mau persembahan nih. Mendadak toilet penuh, antri saudara. Ya. Jangan sampai nanti gembala saudara atau kita taruh kotak persembahan di depan WC. Ya. Ingat saudara, ini saya ingatkan dengan keras bahwa Yesus Tuhan memperhatikan rumah ibadat. Yesus Tuhan memberikan persembahan kita. Amin saudara. Jangan hitung nama Tuhan saudara. Jangan hitung-hitungan. Justru saat inilah kita diuji Tuhan. Janda di Sarfat, dia kekurangan, dia miskin, dia tidak punya uang. Tetapi Elia dikirim Tuhan untuk menguji janda Sarfat. Dan apa yang terjadi? Diberikan untuk Elia dan janda Sarfat hidup berkelimpahan. Sampai masa kekeringan terjadi saudara. Jadi kita harus benar-benar ya. Ayat 6. Lalu Yesus pergi ke rumah perwira. Waduh. Yesus pergi ke rumah perwira. Suatu kehormatan, kenapa? Berarti baik, murah hati, baik, generous, ya kan? Dan dia memberikan untuk rumah Tuhan. Dan imannya juga ada. Maka Tuhan mau datang ke rumah perwira. Saudara, hari ini kita belajar dari perwira. Ya. Kalau kita mau benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, sesuai firman Tuhan, ya, sabar, baca firman Tuhan, dan memperhatikan rumah Tuhan. Banyak gereja-gereja juga mengalami kesusahan uang saat ini, saudara. Saya tahu, bapaknya juga yang hubungan saya, Pak, tolong Pak, banyak sekali. Jadi artinya jemaat harus bertanggung jawab untuk gerejanya masing-masing. Bahwa saudara diberkati, didoakan oleh gembala saudara, didoakan, diberkati tiap hari. Gembala doa syafaat untuk saudara. Saudara harus memberkati gereja di mana saudara bernaung. Jadi ini benar-benar luar biasa sekali. Bahkan ketika Yesus sudah mau sampai ke rumah perwira, apa kata itu perwiranya? Dia, aku tidak layak. Waduh. Bayangkan saudara. Dia berkata demikian, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Jangan pergi deh Tuhan. Jangan pergi deh Tuhan Yesus. Aku gak layak menerima engkau di rumahku. Ya kan? Terus di ayat 7. Sebab aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Waduh, keren saudara. Yesus sudah menghargai ya, iman perwira, kebaikan perwira. Apa yang telah perwira lakukan untuk rumah ibadat Yahudi, untuk rumah ibadat rumah Tuhan. Untuk semua orang dia baik. Dia menghargai. Yesus selalu menghargai orang yang menghargai pekerjaan Tuhan. Dan dia mau datang ke rumah perwira. Luar biasa sekali loh. Rumah kita datang lagi Yesus. Waduh. Kita ada gubernur atau wali kota datang ke rumah kita. Kita bangganya setengah mati. Ini Yesus Tuhan. Datang ke rumah perwira. Bangga dia. Tetapi sekali lagi. Perwira ini adalah orang yang humble. Yang sangat-sangat rendah hati. Tuhan. Jangan susah-susah ke rumahku. Aku tidak layak rumah Tuhan di rumahku. Aku juga menganggap aku tidak layak ketemu Yesus. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Waduh saudara, ini iman ini luar biasa sekali. Dia rendah hati. Orang yang kaya, perwira, punya suatu prajurit di bawahnya. Orang pejabat, orang kaya terpandang. Dia bisa merendahkan diri di depan Tuhan saudara. Banyak di antara kita, ada juga orang yang miskin. Aduh sombongnya minta ampun. Benar saudara, ada loh orang miskin sombong banget loh. Dia maunya itu orang kaya, sama dia tunduk, hormat, menghargai dia. Padahal kalau dia butuh pertolongan kemana? Ke orang yang lebih kaya, yang lebih punya. Tetapi kalau orang miskin ini karena sombongnya, dia minta tolong sama orang kaya. Gayanya, lagaknya seperti orang kaya ini butuh dia banget. Aduh, itu benar-benar keterlaluan saudara. Ini orang kaya, pejabat, perwira, berkuasa. Dia berkata, aku tidak layak Yesus. 2 kali dia tidak layak. Ini luar biasa sekali. Humble, hati yang rendah, hati yang baik saudara. Jadi kita harus benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Yesus tidak suka orang sombong. Kita baca di Matius 23 ayat 12. Kata Yesus, dan barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Perwira ini orang kaya, orang terpandang. Mungkin pangkat, jabatan tinggi, uangnya banyak. Tapi dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan dia ditinggikan. Yesus mau menyembuhkan hambanya.
Ini luar biasa sekali saudara. Banyak orang selalu meninggikan diri, sombong, menyalahkan orang lain, menganggap dia paling benar. Tuhan tidak suka itu saudara. Maka kita lihat seperti orang Farisi dan orang pemungut cukai yang berdoa di bait Allah. Ya, kita buka Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dan dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan yang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini, ya kan? Berarti ada orang cukai di sampingnya atau di belakangnya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku. Aku orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ingat saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, jangan mengandalkan meninggikan diri kita sendiri. Kita jangan mengandalkan kemampuan kita, keahlian kita, keuangan kita, ya, apapun yang kita miliki itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Perwira yang tinggi pun dia merendahkan diri. Dia merasa rendah, dia merasa tidak layak ketemu Yesus. Maka kita merendahkan di depan Tuhan. Saudara, ini benar-benar suatu hal yang luar biasa. Dan ayat yang terakhir, ayat 8, dia juga mengakui bahwa dia adalah seorang perwira, dia punya bawahan. Kalau bapaknya dia kata pergi, ya pergi. Ya, kalau dia bilang datang, datang. Kalau dia bilang hambanya kerjakan, dikerjakan. Berarti dia mengetahui otoritas. Dan sepatah kata dari Yesus saja, pasti hambaku sembuh. Karena berani percaya bahwa Yesus memiliki otoritas tertinggi atas segala penyakit, atas segala apapun di dunia ini. Maka dia percaya, katakan sepatah kata saja. Dan Yesus mendengar perkataan itu, ia heran. Ya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, ya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali, saudara. Dahsyat sekali, saudara. Di Injil Matius katakan demikian, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka satu juga sembuhlah hambanya. Saudara, Yesus berkata iman sebesar ini. Iman sebesar apa? Iman yang disertai dengan kasih. Iman yang disertai dengan kemurahan hati. Iman yang disertai dengan kebaikan. Iman yang disertai dengan memperhatikan rumah ibadat, rumah gereja, memperhatikan kebutuhan gereja. Iman seperti inilah yang kata Yesus, iman ini luar biasa. Dan dia juga percaya satu hal, bahwa Yesus adalah sumber kesembuhan. Yesus adalah Tuhan yang sanggup mengalahkan segala penyakit. Saudara, kita semua saat ini mengalami PPKM, di mana kita mengalami banyak krisis ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, apapun, saudara. Mari kita dengar tentang Yesus, baca Alkitab, berdoa, dan hidup sesuai firman Tuhan. Buat Tuhan heran. Make Jesus amazed. Ya, make Jesus amazed. Buat Yesus heran. Buat Yesus berkata kepada kita, aku suka engkau. Imanmu besar. Ini yang aku harapkan. Di tengah penderitaanmu, di tengah kesusahanmu, engkau tetap mencari aku, memuji aku, bersuka cita. Engkau tetap memberikan persepuluhan, persembahan dari apa yang kau dapatkan selama kamu ada. Saudara, memang berat. Untuk memberi di saat kekurangan sangat berat. Kalau saat kelimpahan mah gampang, ya. Tapi kita ingat, janda Sarfat pun dipelihara Tuhan. Kenapa? Saat kekurangan, dia memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan diberkati berlimpah-limpah sampai masa kekeringan berakhir. Kalau kita memperhatikan rumah Tuhan,
di mana kita berada, percayalah, kita akan dipelihara Tuhan berlimpah-limpah sampai COVID-19 itu lewat dari Indonesia. Amin saudara, kita belajar banyak dari kisah perwira ini. Maka jemaat Tuhan, jemaat GBI of Christ dan semua yang mengikuti ibadah ini, kita sama-sama belajar dari perwira ini. Hidup benar, baca firman, percaya Yesus, dan tetap selalu memperhatikan rumah Tuhan. Maka saudara semua akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kalau firman telah diberitakan. Kami sadar Tuhan, selama ini kami tidak pernah memperhatikan pekerjaan-Mu, tidak pernah percaya kepada Engkau, tidak pernah mendengar tentang Engkau, karena kami tidak pernah baca firman-Mu Tuhan. Ampuni kami. Mulai hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Kami akan menolong orang, kami akan bermurah hati, bahkan kami akan selalu rendah hati, tidak sombong Tuhan. Dan kami terlebih lagi akan memperhatikan pekerjaan-Mu Tuhan, di mana kami beribadah Tuhan. Kami percaya walaupun kami kekurangan, saat ini masa paceklik, masa kekeringan, tetapi kami rindu belajar dari perwira ini Tuhan. Kami rindu belajar dari janda di Sarfat Tuhan. Saat kekurangan, dia memberi pekerjaan-Mu. Dan Kau pelihara, Kau berkati berlimpah-limpah sampai masa kekeringan berakhir. Kami tahu Tuhan, COVID-19 ini menghajar. COVID-19 menghajar bisnis kami, pekerjaan kami, usaha kami. Tetapi kami Tuhan tetap akan memperhatikan rumah ibadat. Karena Engkau sendiri berkata, Yesus suatu kali menghadap peti persembahan, melihat, memperhatikan orang banyak memasukkan persembahan ke dalam peti itu. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Apalagi kita tabur di tanah yang subur, yaitu di ladang-Mu, di tanah-Mu, maka kami akan menuai 100 kali lipat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang menderita karena berbagai-bagai masa Tuhan, Engkau tolong Tuhan, Engkau beri kelegaan, dan Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah berkati, mari jemaat dimanapun berada sama-sama katakan amin. Saudara, ibadah telah selesai. Mari sebelum kita berpisah, kita berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Angkat tangan saudara, katakan amin akan setiap kata-kata iman ini dan akan terjadi dalam hidup saudara. Mari angkat tangan saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan yang kau lakukan, diberkatilah engkau dengan hati yang sangat takut akan Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus Allah menyertai kita semua dari siang ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu.